الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب رياض الصالحين، والتي بعنوان باب الاستقامة. والاستقامة المراد بها الاستقامة على دين الله عز وجل، وملازمة طاعته وعبادته وفعل أمره وترك نهيه، وألا يكون الإنسان ينحرف عن صراط الله المستقيم وشرعه القويم الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بلزومه. فالاستقامة تعني ذلك، تعني أن يداوم العبد ويلازم طاعة الله ولزوم شرع الله عز وجل. وقد أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة عددا من آيات القرآن الكريم، وبعض الأحاديث أو حديثين من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الآيات فبدأها بقوله تعالى: فاستقم كما أمرت، وهذه الآية فيها الأمر بالاستقامة، وأن الاستقامة أيضا يجب أن تكون في ضوء أمر الله وشرعه، لا أن يمارس الإنسان أعمالا لا أصل لها في الشرع ولا دليل عليها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بل يلزم أن تكون الاستقامة وفق أمر الله سبحانه وتعالى ووفق شرعه الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat sebuah bab yang beliau beri judul Babul Istiqamah. Bab tentang al-istiqamah. Dan yang dimaksud dengan istiqamah dalam bab ini adalah istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melazimi menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk senantiasa tetap istiqamah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyimpang atau berpaling dari jalan Allah yang lurus dan syariat Allah yang lurus. Itulah yang dimaksud dengan istiqamah. Jadi berjalan lurus, menetapi jalan lurus yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat dan dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang pertama yang beliau bawakan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirt." Hendaknya engkau beristiqamah sebagaimana engkau diperintahkan. Dalam ayat ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqamah. Untuk beristiqamah. Allah memerintahkan untuk beristiqamah. Dan perlu diingatkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama umirt, sebagaimana engkau diperintahkan. Menunjukkan bahwasanya istiqamah itu hanya dilakukan dengan menjalankan perintah Allah dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak boleh menjalankan istiqamah dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi barang siapa yang ingin melaksanakan istiqamah, dia harus beristiqamah sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan syariat yang dia ada-adakan yang tidak ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة
خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وفي هذين الموضعين بيان لثمرة الاستقامة وعظيم أجر المستقيمين وما أعده الله سبحانه وتعالى لهم من الأجور العظيمة والثواب الجزيل. فالموضع الأول من سورة فصلت فيه أن من يؤمن بالله ويستقيم على شرع الله تتنزل عليه الملائكة. قيل هذا التنزل عند الموت، وقيل في القبر، وقيل يوم الحشر. وقد ذكر الإمام ابن كثير أن الآية تدل على ذلك كله. وهذا التنزل من الملائكة هو تنزل من ملائكة الرحمة بالبشارة لهذا الذي آمن واستقام، تبشره وتطمئنه قائلة له لا تخاف ولا تحزن. لا تخاف أي مما أنت قادم عليه، ولا تحزن على ما أنت مفارقه. وأبشر بالجنة، وأبشروا بالجنة، يبشرونه بأنه من أهل الجنة وأنه سيفوز بدخول الجنة. يبشر بذلك عند موته وفي قبره. قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي توليناكم بالتوفيق والتسديد والحفظ والإنعام والإكرام. ولكم فيها أي الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، أي أن من يكرمه الله سبحانه وتعالى بدخولها له فيها من النعيم ما تشتهيه نفسه ويطلبه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلكم الآية التي تليها إن من سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي أن المؤمن بالله المستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى لا خوف عليه ولا حزن، بل هو من أهل الجنة، من الفائزين بثواب الله العظيم وأجره الكبير. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat berikutnya, yaitu yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka akan turunlah kepada mereka malaikat-malaikat yang akan mengatakan kepada mereka, la takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah kalian dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Sungguhnya kami adalah wali-wali kalian, penolong-penolong kalian di dunia maupun di akhirat, dan bagi kalian apa yang kalian inginkan, yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, dihasratkan oleh jiwa-jiwa kalian, dan bagi kalian di surga apa yang kalian minta, sebagai anugerah dari Rabb kalian yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Ahqaf, firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak ada rasa sedih pada diri mereka. Mereka tidak bersedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguhnya mereka itulah orang-orang penduduk surga, penghuni surga, mereka kekal di surga selama-lamanya sebagai balasan atas amalan yang telah mereka lakukan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang buah dari istiqamah, ya. Orang yang beriman kepada Allah kemudian beristiqamah, maka dia akan peroleh hasil yang sangat luar biasa, ganjaran yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Ayat yang pertama dalam surat Fussilat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beristiqamah, maka akan turun malaikat, ya, akan turun malaikat.
Ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Kapan turunnya malaikat tersebut? Ada yang mengatakan, ya, malaikat turun tatkala sakaratul maut, sebelum meninggal dunia, turunlah malaikat memberi kabar gembira. Ada yang mengatakan malaikat memberi kabar gembira tatkala seorang yang beriman dan beristiqamah telah berada dalam kuburan. Dan ada yang mengatakan kabar gembira tersebut, turun malaikatnya tersebut pada waktu di padang mahsyar. Akan tapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya ayat ini mencakup seluruh penafsiran-penafsiran tadi. Artinya malaikat akan turun memberi kabar gembira tatkala seorang mukmin akan meninggal dunia, tatkala dalam kuburannya, dan juga tatkala di padang mahsyar, ya, yaitu malaikat rahmah. Malaikat rahmat akan turun dan menenangkan hatinya agar dia tidak bersedih, ya, agar dia tidak khawatir, ya, dia tidak khawatir dengan apa yang akan dia hadapi ke depan, ya. Tatkala di sakaratul maut seorang butuh ketenangan, turunlah malaikat memberikan ketenangan. Jangan kau khawatir dengan apa yang akan kau hadapi. Dan jangan kau sedih dengan apa yang akan kau tinggalkan. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Ini kabar gembira yang malaikat berikan kepada orang-orang yang beriman dan beristiqamah. Malaikat memberi kabar gembira bahwasanya mereka itulah penduduk surga. Kapan malaikat memberi kabar gembira? Tatkala mereka akan meninggal dunia, sakaratul maut, turunlah malaikat mengabarkan bahwasanya mereka adalah penduduk surga. Dan juga tatkala dalam kuburan mereka, datanglah para malaikat mengabarkan bahwasanya mereka juga adalah penduduk surga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu awliya'ukum," kami adalah wali-wali kalian. Yaitu dengan memberi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga mereka dan telah memberi taufik kepada mereka dan telah memberikan kenikmatan kepada mereka dan telah memuliakan mereka, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beristiqamah tatkala di surga kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Bagi kalian, ya, apa yang dihasratkan oleh jiwa kalian, apa yang terbetik dalam jiwa kalian, ya, dihasratkan oleh jiwa kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Bahwasanya kami adalah wali-wali kalian, penolong-penolong kalian. Allah Subhanahu wa taala yang berikan taufik dan berikan kenikmatan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beristiqamah. Dan di antara kenikmatan dan pemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu Allah berikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang ada di surga. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum." Bagi kalian di surga apa yang dihasratkan oleh jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang diminta oleh kalian dari kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia dan bahkan tidak pernah didengar oleh telinga-telinga mereka, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati-hati mereka. Inilah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala, bentuk pemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah. Kemudian ayat yang kedua yaitu dalam surat Al-Ahqaf, demikian